Mereka-mereka yang eligible ya, bintang 3 itu banyak. Dan sekian banyak juga mereka melalui beberapa jabatan. Dan jabatan Pangdam itu sebetulnya adalah salah satu penilaian, aspek penilaian. Apakah pada saat menjabat ini ada sesuatu yang kemudian membuat yang bersangkutan lain. Jadi penunjukan Maruli benar-benar sesuai dengan penilaian secara profesional dan memang sangat pantas. Ya harus diakui dia sosok Maruli tidak mungkin ya dilepaskan dari sosok Luhut Binsar Panjaitan yang notabene adalah mertua beliau ya. Tapi tentu saja saya kira itu bukan pertimbangan yang utama ya. Bagaimanapun Pak Maruli juga punya jam terbang yang cukup tinggi, punya kekayaan pengalaman jabatan, punya prestasi, punya pengalaman tugasan juga yang harus yang menjadi pertimbangan kan begitu. Tanpa itu semua, walaupun katakanlah dia beririsan dengan tokoh-tokoh populer atau tokoh-tokoh politik yang kuat, saya kira juga nggak mungkin gitu ya, karena ini sesuatu yang sifatnya strategis dan terlalu beresiko. Saya kira akan beresiko jika dituju secara asal-asalan. Artinya setidaknya dari segi kualifikasi beliau punya kualifikasi untuk menjabat. Maijen Maruli Simanjuntak, menantu Menko Luhut Binsar Panjaitan, ditunjuk menjadi Pangkostrat TNI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara soal penunjukan Maruli. Andika mulanya berbicara soal banyak bintang 3 TNI yang bisa menduduki posisi Pangkostrat. Jabatan Pangkostrat katanya punya beberapa aspek penilaian. Jadi mereka-mereka yang elit bintang 3 itu banyak. Dan sekian banyak juga mereka melalui beberapa jabatan, kata Andika usai rapat di DPR pada Senin 24 Januari 2022. Andika Perkasa memerinci beberapa aspek penilaian di Pangkostrat. Ada hal yang bisa membuat seseorang disebut layak mengisi posisi itu, termasuk posisi Maruli sebelumnya, yakni Pangdam Udayana. Jadi penunjukan Maruli benar-benar sesuai dengan penilaian secara profesional dan memang sangat pantas juga menjadi Pangkostrat, ungkap Jenderal Andika Perkasa. 2 bulan lamanya jabatan Pangkostrat kosong setelah Jenderal Dudung Abdurrahman dipromosikan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat sebelum diisi Maruli. Andika Perkasa sebelumnya mengungkapkan alasan jabatan Pangkostrat sempat kosong. Kandidat kalau untuk yang Pangkostrat di AD, kemudian Pangkohanudnas di AU, bintang 3 juga dengan Panglima Koarmada RI di AL. Itu semuanya adalah bintang 2 yang sudah elit. Jadi banyak, masing-masing banyak ini calonnya. Jadi nanti kita lihat saja di dalam proses Wanjakti, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi, kata Andika pada Jumat 14 Januari 2022. Andika Perkasa memastikan tidak ada tarik-menarik nama dalam penentuan calon Pangkostrat di Wanjakti. Sebab, kata Andika, Wanjakti sudah menyiapkan konsep secara keseluruhan. Jadi kalau tarik-menarik tidak ada, sama sekali tidak ada. Ini kan kami menyiapkan konsep ini secara keseluruhan. Dan Wanjakti itu biasanya dilakukan setiap bulan 3 kali. Di lain itu, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon berbicara tentang demo realisasi di TNI.
Sebagaimana diketahui, Maijen Maruli Simanjuntak merupakan menantu dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Awalnya, Effendi mengatakan ditunjuknya Maijen Maruli atas pertimbangan objektif dan subjektif Jenderal Andika dan Presiden Jokowi. Dia lantas menyinggung hanya orang yang dekat Presiden Jokowi saja yang dipilih menduduki posisi strategis di TNI. Secara objektif dan subjektif pasti itu menjadi pertimbangan Panglima dan KSAD dan Panglima tertinggi Presiden. Kita percayakan itu suatu keputusan yang tepat, tetapi jangan kemudian ini tidak mendengar, melihat bahwa ini mempengaruhi juga psikologis dari prajurit sendiri, perwira sendiri. Mereka itu kan pasti punya rasa juga, ungkap Effendi kepada wartawan pada Sabtu 22 Januari 2022. Apa iya hanya mereka saja yang punya kesempatan? Apa iya karena mereka yang dekat melayani presiden saja yang punya kesempatan? Apa kami kalau tidak kenal presiden tidak punya kesempatan? Itu harus juga dibangun untuk menampung aspirasi yang berkembang, walaupun kita tahu Jenderal Dudung itu kedekatannya belum lama. Tapi oleh karena hal yang oleh presiden dilihat memang dibutuhkan, maka beliau dipilih menjadi Pangkostrat, kemudian diangkat menjadi KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Effendi berharap ke depan TNI bisa mengedepankan manajemen meritokrasi dalam memilih prajurit yang akan ditempatkan pada jabatan strategis sehingga korsa yang sehat tetap dapat terbangun di tubuh TNI. Memang tidak semua dekat dengan presiden, tapi lebih baiklah TNI harus menjadikan masukan untuk lebih mengedepankan manajemen yang berbasis meritokrasi. Siapapun dia, sepanjang hasil rekamnya bagus, ya okelah. Mereka adalah para prajurit pejuang yang punya kepastian, pengabdian, dan loyalitas yang prima agar terbangun korsa itu yang sehat. Di lain itu, Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak buka suara usai ditunjuk sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis atau yang disingkat dengan Pangkostrat. Maruli mengatakan jabatan baru tersebut sebagai tugas seorang pasukan. Biasa saja tugas pasukan, kata Maruli saat dikonfirmasi pada Minggu 23 Januari 2022. Maruli mengatakan bakal menjalankan tugas baru ini dengan penuh tanggung jawab. Ia mengaku bakal meningkatkan profesionalisme pasukan Kostrat. Menantu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu belum mengetahui kapan dirinya dilantik dan serah terima jabatan dilakukan.